media podcast Inspirator Kota Bau. Malam ini kita akan berdiskusi bersama teman-teman pengamat politik Kota Bau tentang sepak terjang calon-calon presiden di Indonesia. Siapa jago di antara mereka? Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan beberapa jargon-jargon baru ya setelah Pak Anies Baswedan mendapatkan pasangannya, begitu juga Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Jujur saya katakan bahwasanya persoalan-persoalan presiden di Indonesia tahun ini merupakan persoalan-persoalan yang sangat menarik untuk didiskusikan di meja-meja kopi, di deker-deker, bahkan sampai ke tingkat-tingkat mahasiswa. Maka dari itu malam ini saya didampingi sahabat-sahabat saya ini yang akan mencoba membedah seperti apa langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh masing-masing capres ya, Bung Hermanto, Bung Rajab. Maka dari itu saya minta kepada kedua bung ini memberikan ilustrasi pandangan politiknya, karena ini sangat menarik buat kita diskusi malam ini. Nanti juga ke depan akan saya panggil masing-masing relawan ya. Di bawah juga banyak relawan Anies Baswedan, relawan Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Ya, saya kira untuk malam ini kita mendengarkan apa ini tanggapan atau pengamatan dari masing-masing capres tersebut. Saya silakan teman saya, Bung Hermanto ini. Malam, Bung Tony sebagai inspirator Kota Bau, salah satu contoh anak muda yang cukup kreatif. Mereka membangun edukasi tentang bagaimana ke depan Bau secara kolektif dan Indonesia secara umum. Dan saya kira menarik ini, hampir menggelitik semua orang, dan memang hampir semua orang tertuju pada momen Pilpres. Karena kenapa? Baru terjadi di Pilpres ini 3 pasangan yang harus maju. Yang biasa kemarin hanya. Saya kira kalau 2 sudah mudah kita. Di Pilpres ini ada 3 kandidat yang cukup punya potensi masing-masing. Ganjar juga punya potensi dengan gerbong partai merahnya yang luar biasa besar lagi. PDIP ya. PDIP. Ada Prabowo di situ, partai Gerindra dengan Golkar, PAN dan Demokrat yang hari ini baru bergabung. Dan Anies Baswedan di situ ada Destroyer juga Nasdem, PKS dan PKB. Ada 3 kelompok kandidat ini yang cukup memang semua punya potensi, yang hampir orang pengamat politik semua hampir mulai melihat siapa mana yang punya kekuatan besar. Hampir sama kuat ya? Hampir sama. Ya. Kenapa? Ukurannya di legislatif saja, mereka hampir imbang semua. Suaranya. Hampir imbang. Sehingga itu memang agak sulit. Tapi ya kita coba bedah. Lewat podcast ini mungkin kita coba bedah. Sebenarnya kita tinggal melihat evaluasi yang hari ini berjalan seperti apa. Saya lihat potensi Prabowo cukup punya peluang besar di partai gemuknya ya. Karena kenapa? Partai-partai yang terlibat di dalam cukup partai-partai yang punya potensi, dan termasuk 5 besar di legislatif. Ada Golkar di situ, ada Demokrat, PAN, Demokrat dan Gerindra sebagai urutan kedua partai terbesar di. Tapi partai-partai baru masuk itu kayak PSI, Gelora itu nggak betul. Ya termasuk Gelora saya kira historinya jelas bahwa Pernyataan itu cukup punya dominan dalam kancah politik, dan dia salah satu politisi yang cukup bersih. Dan saya kira dia punya barisan yang cukup lumayan, apalagi di Nusa Tenggara di kampung halaman kan. Kedua, memang Ganjar juga punya potensi yang cukup besar. Kenapa? Gerbong dia cukup besar karena partai PDIP ini sudah betul-betul teruji. Dari 2004 sampai hari ini dia teruji
Bisa kancah legislatif naik terus dan hari ini dia menjadi ranking 1 di partai. Lalu hari ini dia pemerintah, dia betul-betul partai pemerintah yang berkuasa. Sehingga ini saya kira punya potensi besar juga. Begitupun Anies Baswedan. Anies Baswedan adalah mantan gubernur DKI yang betul-betul sudah terevaluasi dia punya kepemimpinan. Ditambah lagi Partai Nasdem yang punya kandidat juga pernah mengeluarkan calon-calon presiden menjadi presiden. Ada beberapa faktor yang Nasdem saya bisa mengukur Nasdem ini cukup kuat, termasuk Jawa Barat. Jawa Barat dia turunkan Donggala dia bawa bisa menang. Ada beberapa tempat. Dan saya kira pilihnya juga Nasdem ini cukup luar biasa. Apalagi kita punya ketuanya Destroyer yang luar biasa. Sulawesi Tenggara Nasdem juga. Iya. Jadi saya kira 3 calon ini hampir agak sulit karena memang kompetitornya cukup besar. Lihat gestur partainya memang semua partai-partai yang luar biasa. Tapi satu harapan kita bahwa di 3 ini adalah salah anak bangsa yang terbaik. Mereka orang-orang terbaik yang dipilih oleh partai. Dan itu kita harus akui bahwa 3 ini terbaik semua. Siapapun yang terpilih, bahwa satu hal kita sebagai orang Indonesia dan anak muda yang berkreasi hari ini, bahwa untuk Indonesia lebih baik, saya kira itu penting. Sehingga kita harus kompak selalu, sekalipun kita berbeda, tapi mari hanya satu tujuannya, kita membangun Indonesia lebih baik. Tapi kan tidak seperti itu, karena di antara 3 capres ini kan masing-masing punya jargon untuk meraih suara terbesar. Seperti bergabungnya Demokrat terakhir di Prabowo, begitu juga partai-partai kecil yang baru ya. Ini juga mempengaruhi kekuatan-kekuatan, bahkan semangat dari partai-partai yang bergabung di PDIP maupun di Nasdem itu berpengaruh secara psikologis. Karena saya lihat kenapa hampir sekarang survei itu sudah tidak nampak. Terus gimana nih, Bu Raja, bagaimana melihat ini? Keberadaan lembaga survei berjalan sama sekali nih mengukur elektabilitas masing-masing calon ini. Kalau dari perspektif saya sih lebih cenderung ke model. Kemana? Ke model ya. Model-model. Okay. Model menurut teman saya ketika model dibagi dalam frame politik yang praktis ini di pentas yang akan kita hadapi di 2024 ini, semua kontestan kita boleh dibilang punya role model sendiri. Punya gaya, punya pola sendiri ya, Sudah style Style masing-masing. Nah, kalau kita lihat dari kecenderungan keberpihakan yang umum, yang dimadani, tentu kita melihat model yang pola yang seperti yang sudah-sudah. Di mana pola politik menjalankan ini kontestasi tahun berikutnya ini bisa jadi ini menjadi kendaraan yang kurang efektif lagi, atau malah sebaliknya, siapa yang masih melakoni pola itu dia masih punya salah satu pola salah satu yang lebih prioritas pencitraan. Kalau kita bilang rule of law ini kan dia punya karakter sendiri. Penjaminannya pasti soal ekonomi. Oke. Ya. Pasti itu jualannya. Oke. Kemudian soal kondisivitas investasi, soal keamanan. Tapi kalau kita lihat yang 3 ini, masing-masing punya garansi di mana? Di model-model yang 3 ini. Di model-model yang kita sebutkan tadi. 3-tiganya punya gaya. Ke situ juga. Oke. Gaya berusukan mungkin tidak dipakai oleh Anies. Tapi sifat komunikasi verbal dia head to head. Dia nggak perlu berusukan lewat gaya Ganjar yang turun ke pasar soalnya. Tapi ini yang mengejutkan justru posisi Anies yang tadinya boleh dibilang terdepak dari bingkai,
tiba-tiba muncul dengan menyingkirkan Demokrat, itu menjadi sebuah kejutan yang memberi warna aneh dalam permainan kali ini. Kelihatan sekali kalau dari perspektif kami ada kegelisahan elit, di mana ada kekuatan yang harus dibuyakan untuk tidak berkoalisi di satu jembatan. Tapi justru yang membesarkan di awalnya malah dia singkirkan yang di time. Boleh dibilang menjelang dia mau deklarasi koalisinya, dia justru singkirkan Demokrat dengan boleh dibilang dengan semena-mena ya, boleh disebut. Saya kira bukan di situ substansinya. Karena persoalan koalisi ini kan penyamaan persepsi. Saya kira ya. Saya kira kalau koalisi itu dikatakan partai juga kan belum mengusung, sehingga dia belum dikatakan bahwa dia tersingkir. Tidak tersingkir. Satu hal yang perlu kita tahu bahwa di Pilpres ini yang saya katakan tadi bahwa kebetulan cukup luar biasa. Namun hal yang paling kita lihat bahwa potensi Anies Baswedan sehingga dari potensinya bisa gol ya, Bisa gol dalam artian apa ini? bisa gol, bisa menang di Pilpres. Kalau saya melihatnya pandangan pribadi saya, betul pada gestur partai yang saya katakan tadi, memang partai gemuk semua ini. Partai yang punya daya tempur yang luar biasa. 3 kandidat ini yang mendampingi kandidat ini 3 luar biasa dia punya partai semua. Dan sudah terukur semua mereka punya daya. Tapi kan lagi-lagi personality yang menjadi utama setiap ajang pilkada maupun pilgub sampai pilpres. Ini yang menjadi figur yang penting. Bahwa itu tadi katakan Pak Raja tadi bahwa style ini yang penting. Gaya. Tapi kalau 2 kandidat ini, Ganjar dan Prabowo yang diusung partai ini kan adalah bagian dari partai pemerintah yang tidak perlu kita pungkiri lagi bahwa mereka ini adalah partai pemerintah. Dan 2 ini afiliasi jelas. Yang sudah membangun sistem secara dan di tingkat elit betul. Apa yang dijelaskan di hampir di semua televisi kita nonton, dijelaskan presentasi tentang apa saja the best. Tapi kan kita harus ingat bahwa pemilih presiden itu di tingkat grassroots, bukan di tingkat elit. Artinya tingkat bawah ya? Ya, grassroots yang menentukan. Ya. Kita melihat di tingkat kepuasan, di tingkat grassroots hampir cukup rendah tingkat partisipasi yang diberikan dukungan pada kedua kandidat. Karena kenapa? Mereka sudah rasain, sudah terevaluasi. Kan ini 2 kandidat ini kan sudah terevaluasi di partai-partai koalisi. Di konsep-konsep Anies Baswedan yang hari ini hampir dia bilang katakan bahwa itu kan sektor religi yang dia bawa. Dia gabungkan dengan aliansi Surya Paloh itu Partai Nasdem Nasionalisme. Ini menjadi kuat sekali sebagai partai yang luar biasa. Saya potong Pak. Jadi begini Pak. Kalau kita bilang role model Pak, ada menu tentu yang menjadi tinjauan. Maaf ini yang menjadi tinjauan untuk elit-elit stakeholder di luar partai yang mengemas situasi di mana boleh dibilang mereka ini yang akan memfasilitasi pergerakan informasi yang ke madani, yang ke grassroots dengan yang ke elit. Nah, satu komoditi yang paling berbahaya dalam pemilu, dan ini sudah boleh dibilang keempat kali ya pemilu kita terlaksana, adalah komoditi abuse of power. Komoditi abuse of power ini biasanya dimainkan oleh incumbent yang purna. Nah, oke. Nah, sekarang yang terjadi nih bisa jadi seperti itu ya? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga abuse of power ini dilahirkan sebagai dugaan bahwa jangan-jangan yang menerapkan abuse of power ini justru dialah yang akan melakukan hal itu. Ini bisa menjadi pisau bermata dua ini. Oh, jadi bukan jaminan? Bukan jaminan, tetapi role modelnya kelihatan ini. Oh, artinya abuse of power ini memang yang diberikan Bung Raja ini kan jelas bahwa 5 tahun lalu abuse of power ini pasti. Di kondisi hari ini dia beda. Draw berarti ya? Dia beda. Bisa jadi draw untuk menyelamatkan perjalanan setelah purna.
hari ini masyarakat rakyat kita ini kan sudah mulai cerdas melihat itu. Sudah melihat banyak. Sudah melihat Pasti. banyak bahwa apa yang dilakukan 5 tahun belakangan kemarin itu sudah terevaluasi habis. Oh. Ya. Dengan contoh-contoh fakta-fakta yang hari ini di lapangan di mana-mana terjadi konflik apa-apa saja, hampir rata-rata rakyat Indonesia sudah puas dengan kondisi. Sehingga mungkin dia butuh perubahan. Sehingga Nasdem melihat dalam satu bingkai bahwa kami menuju perubahan. Sehingga ini yang menjadi strong buat masyarakat rakyat untuk ke sana. Ini yang digulirkan terus bahwa kami ini adalah presiden perubahan. Sehingga betul-betul masyarakat tertarik di situ dengan gaya itu. Hanya memang ada satu hal yang menjadi kenapa kita hari ini bisa dikatakan bahwa hampir kita kehilangan roh tentang bagaimana itu demokrasi yang sesungguhnya. Itu yang jadi persoalan kita. Kenapa? Maksudnya apa? Ada titik satu kita bergeser ke partai saja. Di konotasi partai ini kan bicara pengkaderan. Ya. Bicara pengkaderan hampir rata-rata yang maju, hampir rata-rata tidak kader yang jadi termasuk Anies Baswedan ini. Padahal harusnya partai ini dia melahirkan satu kader untuk menguji dia punya kader seperti apa dia punya. Atau mungkin kalau Anies Baswedan yang minta maju, berarti Nasdem tidak mampu memberikan sebuah ilustrasi pengkaderan atau memang dia harus Anies yang pas di Nasdem. Tapi sementara di kaderisasi partai kan harus dilakukan esensi organisasi itu tidak seperti itu. Esensi organisasi apa saja? Jangan kita organisasi masyarakat, organisasi sosial, organisasi keagamaan, apapun namanya. Memang pengkaderannya harus jelas bahwa yang keluar dari situ untuk menguji sejauh mana dia dikader menjadi seorang pemimpin yang betul-betul bisa menaungi semua pihak. Rusaknya hari ini di partai itu kan itu rusaknya. Atau mungkin yang terjadi itu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah itu ya. Ujung-ujung kita lihat sudah cari lagi ya. Ujung-ujung dia sudah maju lagi. Yang merusak tatanan demokrasi kan ini. Tiba-tiba dia jadi calon bupati. Ini dari mana? Tiba-tiba dia calon. Pertanyaannya, sejauh mana partai ini hadir untuk menghadirkan kader-kadernya? Sejauh mana partai ini mengkader orang-orangnya? Tidak terbaca ini. Sehingga begitu dia lahir di daerah, dia lahir di tingkat 2, dia lahir di gubernur, lahir di pilpres, hampir tidak seroh model dengan partainya. Kenapa? Karena dia tidak membangun ideologinya. Kan membangun partainya harus membangun ideologi. Atau mungkin malah terjebak dengan polarisasi karena partai itu kan pola. Setiap partai punya segmen sendiri-sendiri. Nah, bagaimana mungkin mau tampilkan menu di segmen yang jamak ini? Jadi mau tidak mau mendorong kader yang di luar partai yang bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang punya model tadi, yang punya pendidikan pengkaderan tadi. Pendidikan pengkaderan jelas. Tidak masalah. Sehingga apa? Hampir rata-rata orang-orang partai yang terkader di dalam ini frustrasi untuk di sini. Ngapain kita berpartai? Lebih bagus kita menunggu di luar. Buka ranting. Saya kumpul duit, saya bayar, saya maju. Tapi hanya satu keinginan mereka, orang-orang yang begitu, kan kumpul duit. Jangan pernah berharap setiap orang yang maju bukan kader partai yang tidak ideologi, itu jangan pernah berharap untuk bicara komitmen. Dan pasti tidak komitmen. Bisa jadi itu kalau memang seperti itu Anies mungkin Wah itu kalau orang karena dia bukan kader partai. Bukan kader partai. Tapi kalau di esensi tentang kita merunut tentang organisasi, saya yakin mau tidak komitmen. Karena kenapa? Ini tidak ideologi. Karena kenapa? Bagaimana caranya kita maju di salah satu partai yang kita tidak ideologi? Kita tidak tahu role modelnya partai ini seperti apa. Partai ini dia punya visi apa, misinya apa. Lalu tiba-tiba kita duduk di situ untuk mengamini misi itu. Ya. Pertanyaannya komitmen seperti apa yang mau dibangun? Ini membangun Indonesia ini harus jelas ideologinya. Ideologinya tetap Pancasila. Kalau seumpama, kalau Pancasila kan asas dia. Dia bukan ideologi. Dia asas. Jadi begitu kayak PDIP. Pada PDIP jelas sekali dia punya ideologi. Bahwa dia chiefnya jelas. Marxisme jelas. Bahwa Marxisme itu adalah kerakyatan.
rakyat yang betul-betul yang paling terdepan. Mudah-mudahan sekarang masih seperti itu ya. Dengan tiga capres, tiga kandidat Yang kuat. pasti kalau Ganjar kita tidak ragukan secara ideologi. Ya. Karena kenapa Ganjar ya Langsung. Lahir dari situ. Ya. Gerindra pun begitu. Prabowo tidak mungkin ragukan. Nah, dia pimpinannya. Dia pimpinannya. Yang jadi pertanyaan ketiganya ini yang saya tidak. Ya. Kalau kita bicara pada struktur organisasi pengkaderan, saya di luar dari begitu dia keluar dari situ, maka itu lain cerita. Tapi kalau bicara tentang struktur kepartaian, maka yakin bahwa komitmen itu tidak akan bisa jalan. Hanya satu hal mungkin, dari sisi yang mungkin agak mengeneral ya, bahwa yakin tidak bahwa sebenarnya Indonesia sedang membangun sebuah karakter berpikir politik yang sangat progresif, sangat agresif, kemudian kecenderungannya untuk cepat belajar. Amerika itu butuh 200 sekian tahun untuk membangun demokrasinya. Indonesia dalam tempo yang seperti belum 100 tahun, belum seabad, dia sudah mampu berani mengadopsi pola yang seperti Amerika lakukan. Sementara dia jauh lebih heterogen daripada Amerika. Amerika ini tidak berhasil. Indonesia punya tidak sukses. Karena kita tidak punya role model demokrasi seperti apa. Kita hari ini tidak punya faktor demokrasi seperti apa. Kita harus belajar. Kenapa? Saya kira demikian. Demokrasi yang kita tidak jelas demokrasi seperti apa. Yang selalu kita baca mungkin demokrasi Pancasila. Kurang paham saya di rumah demokrasi Pancasila. Karena hampir semua perlakuan hari ini tidak Pancasilawi saya kira. Sudah tercampur gado-gado. Jelas kok. Kalau dia bicara tentang Pancasila kan bertentangan jelas. Tapi berkaitan sosial bagi seluruh Indonesia ini tidak jelas. Tanda kutip. Ya. Kan itu yang jadi persoalan yang jadi politik. Sehingga memang roh kepemimpinan ini ada di partai. Begitu partai sudah tidak lagi serius mengurus kepemimpinan, maka ini pasti ambruk. Karena roh kepemimpinan kita dari partai, bukan lain di mana-mana. Ya, kecenderungan yang negatifnya ya pasti praktisisme politik. Ketika kita sudah masuk di dunia yang ini kan sudah tidak ada, sudah hitam putih semua. Jadi domainnya ya domain konflik, bukan domain seperti slogan kesejahteraan ekonomi dan lain-lain. Kalau presiden cawapres ini masih agak bagus, masih presidennya masih. Tapi begitu kita masuk ke gubernur sampai di pilkada daerah, ambruk kan sudah tidak ada harapan di situ. Tidak ada harapan. Apa yang kita mau Praktisisme semua. Pilkada daerah tidak ada yang kita bisa. Termasuk PJ. Termasuk PJ. Jelas. Sampai pun orang tidak dapat disalahkan kalau publik mengatakan yang pertama ditanyakan bukan soal integritas, tapi isi tas dulu. Betul. Itu jadi persoalan. Itu praktisisme. Jadi memang orang partai ketika tidak punya isi tas berhenti. Maka kader-kader yang di luar yang selama ini mungkin berinvestasi di ekonomi, kemudian menginvestasikan kemampuan ekonominya ke politik, itu bisa jadi yang menjadi yang besar daerah itu kan itu hari ini. Ya. Dan itu fakta. Kalau calon-calon presiden ini pengurukannya masih cukup luar biasa, masih ambang batas, masih idealisme jalan. Masih Tapi ada. kalau ke bawah Pak, sudah selesai. Minta ampun kita Pak hadapi. Oke. Terus saya tambah 2 menit lagi terkait malam ini kan ada Rapimnas Demokrat ya. Rapimnas Demokrat itu dihadiri oleh semua koalisi dari Prabowo. Nah, saya melihat ada sebuah keyakinan ini dari koalisi ini Harus. Tidak ada koalisi yang terjadi. Kan sebenarnya yang raker-raker begitu kan yang dikatakan tadi, abuse of power ini memperlihatkan kekuatan bahwa saya kuat. Kami mampu untuk mengobrak abrik ini di seluruh Indonesia. Kan semua calon punya kan sendiri, punya cara sendiri. Punya cara sendiri dan mereka yakin. Pasti aku yakin bahwa mereka pasti menang.
selama belum ditetapkan final semuanya mereka masih punya. Kita kan hanya melihat saja cara pandang kita. Dari plus minus tiga kali ini. Kemudian publik kita juga sudah kembali saya nyatakan tadi cerdas sebenarnya. Bukan hanya kandidat yang dibedah oleh publik kita sekarang, tapi siapa, gerbong mana, koalisi mana, orang mana, kelompok mana itu sudah dibedah oleh publik kita. Oke. Nah ini kecenderungan positif menurut saya. Jadi Yang pasti salah satu kandidat saya punya pilihan. jadi bukan hanya pengamat ceritanya nih, Satu kandidat. tapi mengamati. Saya bisa lihat raut wajahnya. Gesturnya itu. Memang Ada Anies Baswedan di dalam. ini kan kita semua rakyat ini kan diberi hak pilih. Oh. Wajib. Nah mungkin kita akan memilih 3, pasti harus memilih Pasti. 1. Lantas dia kalau senyum dari keraton, nampak Anies Baswedan. Ya, saya kira Harusnya sangat berbeda. saya kira untuk diskusi kita malam ini cukup ya, karena kita dibatasi oleh waktu, dan mudah-mudahan diskusi di season berikutnya ini akan lebih menarik lagi. Amin. Saya kira begini. Berarti tinggal tim Ganjar dan tim Prabowo ini ya. Harus hadirkan bukan tim Ganjar sebenarnya, harus hadirkan partainya sebenarnya. Partai yang berkoalisi di pusat sampai ke daerah. Saya lihat Anies ini tidak mau berhenti. Nah, Ya, itu penting sebenarnya. Kenapa? Kita harus dengarkan seperti apa di daerah mereka menggeliat dalam menangkan kandidatnya yang diusung di Jakarta. memang kalau ke partai di sini kemarin kayak Nasdem apa, Ya, harusnya dipanggil. harus dipanggil. Ya sudah, ya mudah-mudahan ikut ketua partai dia. Bahwa kita mau ukur dia punya militansi. Ideologi dan dia dengan pusat. Jangan sampai juga dia ketua partai, tapi ideologi dengan partai itu. Ya mudah-mudahan ketua-ketua partai dari masing-masing kandidat ini Kan 3 kali podcast yang berbahaya. kalau inspirator podcast Niat Maju yang mengundang ini harus siap nih ya. Udah, Ya. yang pasti saya tantang ketua-ketua partai untuk datang di sini. Wah ini gila ya. Saya tantang ketua-ketua partai untuk datang di sini. Wah ini gila. Untuk diskusi. Diskusi. Supaya Oh, tahu warna kalian di sini seperti apa. Tapi kan ada diskusi yang paling ramai di grup-grup WhatsApp. Anda penting itu saya kira. Tidak, di sini yang paling penting. Itu tidak nampak. Tidak terlalu nampak. Ya, jadi saya undang ketua partai di Kota Bau-Bau untuk datang di sini berkompetisi, diskusi. Mantap. Oh iya harus. Memang kalau Anies Baswedan kejantanannya di akhir. Jadi saya kira tantangan untuk inspirator ini. Namanya bau-bau, benderanya tetap Indonesia. Nasionalis. Saya tetap berharap karena ini milik publik ya. Kita penting tidak hanya membahas tentang persoalan politik, persoalan nasional, persoalan daerah. Kita juga akan membahas tentang persoalan budaya, ekonomi, sosial, dan yang lebih menarik lagi kita akan bahas tentang daerah kita sendiri ya. Karena jualan nasional itu tidak akan jualan nasional itu kan secara universal. Bukan sentralistik. Bukan sentralistik. Ya. Dan setiap daerah jualannya dia beda. Ya. Kalau di bawah-bawah ini kan jualannya pasti budaya dan religi. Dan pasti ada Baswedan di situ. Oh iya. Jelas sekali kan? Saya rasa terima kasih ya. Jadi saya harapkan Arifudin dia hadir di sini ketua partai Arifudin siapa Arifudin itu? Ketua partai Nasdem Kota Bogor. Harus Selain Arifudin siapa lagi? Ya Nasiru Gerindra kan? Oh Gerindra. Golkar. Golkar Pak Haji Bobi. Saya kira Pak Haji Bobi apa hadir? Pakai dua. Ya. PDP. Pak Moniase saya kira. Laude Ahmad Moniase. Saya kira penting. Oh iya. Sebagai destroyer Kota Bau-Bau saya kira harus dipanggil. Dan itu penting. Beliau PKS punya potensi juga. memang harapan saya sebagai ketua partai harus Ketua partai semua. harus siap lah ya. Siap nongkrong ngopi. Kita ngopi lah di apa warung apa BDS. namanya? BDS Sorgo. BDS Warko. Penting saya kira semua ketua partai udah. Pak Laude Moniase sebagai teman kita saya kira perlu hadir. Yang jelas uji nyali tentang siapa jago ya di sini. Iya. Karena ini kan siaran langsung.
hampir semua yang nonton ini Indonesia. Iya, dan podcast itu sudah seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Saya kira Ya, perlu. segmennya tetap nasional. Nasional segmennya. Sehingga memang perlu mereka datang di sini diskusi. Segmennya nasional, Bagaimana kayaknya menangani nasionalis. Segmen nasional kayak nasionalis. Oh, iya. Jadi ini sekarang tanggung jawab inspirator. Ah, ya, yang itu. Berikan undangan. Wajib, wajib.